Assalamualaikum Bang Nuim Hayat. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wah, luar biasa. Bang Nuim, bagaimana cuaca di Melbourne pagi ini di sana? Dingin-dingin sedap. Ini luar biasa. Panas. Ini banyak isu Bang Nuim Iya. di tengah panasnya Melbourne pun panasnya Timur Tengah. Konferensi KTT apa tuh OIC ya, kalau orang bilang tuh Oki itu suka ada plesetannya gitu. Tapi apa yang terjadi Bang Nuim lihat juga di dalam negeri. Ini kisah masalah kaca tentang sen ke kanan, jalan belok kiri sering terjadi di negeri kita ini, beberapa pejabat melakukan. Apa yang Bang Nuim lihat? Kita awali dengan keadaan di Gaza ketika Abu Ubaidah mengatakan sudah 160 tank penjajah Israel dihancurkan, 25 dalam 24 jam terakhir. 11.100 lebih korban pagi hari ini sudah terdata syahid dan 2.000-an yang tak terlihat atau hilang di dalam Gaza Strip ini. Apa yang Bang Nuim lihat dari perkembangan di jalur Gaza sebelum kita bicara tentang yang di dalam negeri, Bang Nuim? Silakan Bang Nuim. Ya, inilah yang kesian 11.073 barangkali yang sudah tewas. Betul. Termasuk ribuan anak-anak dan ribuan perempuan. Tapi ya umat manusia hanya melihat, wah Israel bela diri. Jadi tidak bisa, bahkan Menteri Luar Negeri Australia yaitu Penny Wong ketika kemarin dahulu mengatakan barangkali perlu diadakan gencatan senjata, dia dikecam habis-habisan. Dikecam habis-habisan karena Amerika juga tidak berani menyerukan gencatan senjata kepada Israel. Tidak ada yang berani, kecuali barangkali negara-negara kecil yang tidak punya pengaruh. Tapi negara-negara besar seperti Inggris tidak akan berani menyerukan gencatan senjata karena mereka mengatakan wah ini yang perlu itu adalah Hamas, bahwa pembalasan itu wajar sekali walaupun itu menurut banyak ahli merupakan kejahatan perang karena sudah mirip dengan genosida, yaitu untuk menghilangkan, untuk memusnahkan seluruh jenis bangsa, satu jenis bangsa. Tapi begitulah kekuatan Israel, karena selalu dikatakan Israel can do no wrong, Israel itu tidak bisa berbuat salah. Itu barangkali merupakan lampiasan perasaan pernah bersalah karena telah melakukan kekejaman yang sangat luar biasa terhadap bangsa Yahudi di masa lalu, sehingga mereka ini sekarang ini ingin membalas semua itu. Semacam mereka bertaubat, tapi taubatnya dengan mengorbankan bangsa Palestina. Ini jadi masalah, karena kita melihat dalam sejarah ya, misalnya dikatakan oleh Sadaqat Qadri dalam bukunya tentang sejarah syariah, itu dia mengutip seorang rabbi, yaitu seorang pendeta Yahudi bernama Benyamin yang mengatakan, dia telah banyak di Afrika Utara ketika perang salib. Dia mengatakan ketika Yerusalem dikuasai oleh Muslim, terdapat 300.000 warga Yahudi. Ketika Yerusalem jatuh dari tanganmu, lagi dia menjumpai 4 orang yang masih tersisa. Jadi ini merupakan kenyataan sejarah. Yang lebih hebat lagi adalah di zaman Khilafah Utsmaniyah. Di abad ketika itu seorang pendeta Yahudi bernama Yitzhak Sarfati, di abad ke-15 surat kepada umat Yahudi di seluruh Eropa. Dia mengatakan, datanglah kalian ke Turki di bawah pemerintahan Muslim ini, kalian dijamin tidak dipaksa untuk mengubah agama, untuk orangnya tidak meninggalkan agama kalian dan bebas merdeka untuk melakukan kegiatan apa saja. Sehingga ada satu tulisan oleh seorang cendekiawan Yahudi bernama Abraham Tolkien yang mengatakan bahwa zaman keemasan umat Yahudi bersamaan dengan zaman keemasan umat Islam. Karena di dalam Islam itu seperti dikatakan kepada oleh para alim ulama yang menasihati Sultan Turki ketika Turki jayanya, sang Sultan mengatakan saya ingin seluruh bangsa, seluruh rakyat di dalam khilafah ini harus jadi muslim. Alim ulama dikatakan tidak bisa tuanku, kenapa tidak dalam Islam? Jadi segala ini yang dilakukan kebaikan yang ribuan orang Yahudi melarikan diri dari Eropa luar biasa oleh Eropa, itu dibalas air susu, dibalas dengan air tuba sekarang ini. Mau bilang apa? Apakah ada faktor kejiwaan, Bang Nuim? Netanyahu yang dihebohkan ini. Ia berasa bersalah saja.
Oh gitu. Nggak apa benar karena kita kalau berlawanan dengan orang yang sakit jiwa, yang kata psikiaternya itu siapa tuh namanya Yotum apa siapa kalau nggak salah. Ini orang yang penuh dengan kebohongan, ya. Mereka menyebutnya ada air terjun kebohongan yang sering terjadi pada makhluk bernama Netanyahu ini. Gimana Bang Dim? Iya, dia sudah berkuasa puluhan tahun, boleh dikatakan orang seperti ini psikopat berarti, tapi dia bisa bertahan begitu lama. Karena bagi orang-orang sayap kanan diperlukan orang seperti Netanyahu yang tidak mengenal semacam belas kasihan. Kebetulan sekarang ini dia sedang diliputi perkara juga, ada perkara pidana yang meliput dirinya. Nah, kedua, dia itu pernah punya hubungan yang dianggap sangat akrab dengan Hamas, dalam tanda kutip ya, sangat akrab dengan Hamas ini untuk menghantam Al-Fatah, waktu itu. Jadi dia dekat dengan Hamas karena dia tahu Hamas berseberangan dengan Al-Fatah. Hamas ini didukung atau punya filosofi yang disebutkan Ikhwanul Muslimin. Jadi makanya gerakan mereka Hamas itu kependekan dari Harakatul Muqawamatil Islamiyah, Hamas, gerakan perlawanan Islam. Nah, dia waktu itu sangat tapi diam-diam dia sangat dekat dengan Hamas karena dia mengetahui divide et impera, bisa dipecah belah kemudian itu mudah untuk dikuasai. Dipecah belah dia bisa menguasai. Tapi kemudian Hamas yang dianggap waktu itu di bawah Syekh Ahmad Yasin, seorang yang tunanetra yang dianggap sebagai barangkali satu bentukan oleh intel Israel, tiba-tiba merasa mereka perlu berdikari ya, seperti dikatakan dalam wawancara kita minggu lalu, yaitu seperti komando jihad yang dibentuk oleh Ali Mortopos tiba-tiba menjadi satu kekuatan mandiri yang tidak lagi bisa dikendalikan dengan mudah. Nah, ini sekarang apa yang terjadi? 11.000 lebih, 11.074 barangkali, dan akan terus, dan tidak mau Israel. Ya. Hasil KTT dari Oki kemarin, halo ya, hasil KTT bagaimana Bang? Seruan saja. Seruan aja semuanya, bahkan tidak ada mau embargo. Seruan saja. Tidak bisa karena kalaupun barangkali tidak ada serangan Hamas tanggal 7 Oktober, mungkin sudah terjalin hubungan diplomatik antara Israel dengan Arab Saudi. Mungkin kita tidak bisa mengatakan, karena sekarang coba bayangkan, begitu sombongnya, begitu takaburnya Israel. Menteri Pertahanannya sekarang mengatakan kepada Hezbollah, hati-hati. Kalau kalian melakukan sesuatu, kami akan lakukan terhadap penduduk Libanon, seperti yang kami lakukan terhadap penduduk Gaza. Bayangkan, itu baru 1/10 katanya. Dari kekuatan kami, baru 1/10 kami gunakan itu di Gaza. Kalau terjadi sesuatu, katanya kalian melakukan serangan Hezbollah, karena Israel ini pernah berlawanan dengan Hezbollah dan agak dipermalukan karena setelah lebih dari 4 minggu tidak juga bisa menundukkan Hezbollah, akhirnya ya berdamai. Ya, setelah 33 hari barangkali berdamai. Karena waktu itu Barat juga mengatakan kepada Israel, udahlah berhenti, ini memalukan. Nanti katanya bangsa Arab dapat kesan bahwa kamu itu bisa diperangi secara berlarut-larut, padahal kamu katanya dianggap sebagai kekuatan yang tidak ada tolok bandingnya di Timur Tengah. Nah, jadi mereka sekarang sudah mengatakan, ya. Apakah ini juga kejadian ketika Abu Ubaidah merilis bahwa sudah ratusan tank hancur dari bawah tanah, mereka pasukannya bergerak. Bagaimana Bang Nim lihat bertahan sampai berapa lama ini kejadian begini? Ya Bang. Ini yang oleh Abu Ubaidah ini adalah keterangan dari satu pihak. Jadi kita mesti hati-hati juga. Jangan langsung bisa mempercaya. Memang kemarin Netanyahu mengatakan, baru saja 5 tentara kita gugur di Gaza. Tapi masih belum ada laporan. Karena begini, masalahnya sekarang ini susah untuk percaya. Karena banyaknya media, terutama di Amerika Serikat, terutama di Barat, bahkan termasuk di negara-negara lain yang menganggap dirinya sangat mendukung hak asasi manusia, mereka itu juga tidak berani. Mereka tidak berani misalnya mengatakan Israel telah melakukan kekejaman ini, tidak berani. Harus dikatakan bahwa Hamas telah melakukan serangan, dan dalam serangan Hamas 1.400, bukan, 1.200, 1.200 yang dibunuh orang Israel tewas, dan 200 sekian orang Israel dibajak lah, dijadikan sandera dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah mau menunjukkan bahwa sampai ada tulisan seorang dokter
di Australia ini menulis seorang dokter Palestina, namanya Dr. Hasan, dokter ahli mata. Dia menulis surat kepada sebuah koran yang selama ini dianggapnya sangat objektif. Dia mengatakan, saya sedang berpikir untuk menghentikan membeli koran saudara karena saudara tidak berani menonjolkan apa yang dilakukan, kekejaman yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengatakan itu adalah pelanggaran terhadap hukum internasional, itu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Tapi ya, hanya Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tidak punya kekuatan. Kita tahu kan, berapa puluh sudah resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Israel. Tapi mereka selalu mengatakan, bagaimana katanya Amerika tidak menyerang Irak karena Saddam Hussein sudah diberikan sampai 12 resolusi. Iya, tapi Israel udah puluhan resolusi. Nah, itu dia. Saya Jadi pengen, di sini kita melihat. Bang Nuim ingin menyorot tentang Saudi ya. Ini kan harusnya dia mempunyai peran besar ya. Tapi roket-roket dari Yaman pun dijinakkan di tengah jalan. Ini di Saudi dan peran masa lalu Saudi dengan Thomas Lawrence-nya ini. Apakah ini sebuah kisah yang akan terus berlanjut? Ini kan kejadian ini tidak sedemikian saja terjadi. Bagaimana Bang Nuim nih yang dari Makawi ini tentang negeri yang pernah diacak-acak oleh the Lawrence of Saudi Arabia dari Saudi Arabia. Silakan Bang Nuim. Iya, itulah dengan Faisal Lawrence waktu itu dengan Faisal dan sebagainya. Jadi Arab Saudi juga dalam hubungan Amerika Serikat, Arab Saudi ini masih belum bisa melepaskan kepercayaannya bahwa dia bisa membela dirinya sendiri, bahwa dia tetap bisa terancam. Oleh sebab itu perlu adanya Amerika, dan Amerika juga mengetahui tentang hal ini, dan Amerika sebagaimana kita ketahui ya sedang saja, barang saja berapa miliar sekarang, hampir 15 miliar akan diberikan kepada Israel, sudah disetujui oleh Kongres dan lain sebagainya untuk diberikan kepada Israel. Jadi sebenarnya dalam hal ini apapun yang ingin dikatakan, kita lihatlah Persatuan Emirat Arab, kita melihat mereka masih tetap masih kabar khair kata orang Arab, kabarnya baik saja kan. Ya, tidak bisa berbuat suatu apapun, tidak berani, tidak begitu kan. Al-Sisi juga tentunya tidak berani. Kan lain dengan apa yang dikatakan Sadat waktu perang Yom Kippur tahun itu lain lagi. Ini Al-Sisi juga menyadari bahwa kalau dia macam-macam terhadap Israel, dia bisa kena dijewer kupingnya oleh Amerika, sedangkan dia sangat bergantung kepada Amerika, karena kita tahu Abdul Fattah Sisi itu mengambil alih kekuasaan dari Morsi itu sebenarnya tidak secara demokratis, tidak secara legal dan sebagainya. Jadi mereka juga punya masalah, oleh sebab itu mereka mencari perlindungan, dan mereka lihat perlindungan yang paling bagus adalah dalam Amerika, dan Amerika kita mengetahui dikendalikan oleh Israel, tidak berani. Coba lihat bagaimana dahsyatnya pemberitaan di Amerika itu. Seorang misalnya yang bernama Yasmin dari sebuah koran terkemuka di Amerika Serikat, New York Times, dia menulis di medsosnya membela Palestina, langsung diberhentikan. Kemudian ada dalam Global News juga begitu, diberhentikan. Jangan coba-coba untuk membela. Jadi seakan-akan jiwa manusia itu berbeda. Jiwa orang Palestina dengan jiwa orang Israel itu sangat berbeda. Ya, luar biasa. Ini kita lihat apa akan terjadi. Nah, balik ke dalam negeri Bang Nuim. Ini kalau di Amerika itu ada Uncle Sam, kalau di sini ada Uncle Anwar Usman. Nampaknya dari sejak ketok Palu itu agak rame nih Ibu Mega, di kick off sama Pak Presiden, jangan drakor kata. Yang satu lagi mengandalkan kekuatan sentuhan hati. Sandiwara apa yang sedang terjadi? Padahal hari ini adalah hari penentuan kalau tidak salah ini. Siapa saja calon presiden, beberapa saat lagi nanti tanggal 14 akan menentukan nomor undian calon presiden dan wakil presiden. Apa yang Bang Nuim lihat dari Hang Heng Hong di negeri kita ini Bang Nuim? Silakan Bang Nuim. Ya, kita barangkali hanya bisa tertawa atau menangis. Kita bisa tertawa atau menangis. Tertawa karena lucunya segala sandiwara yang berlaku. Menangis karena sampai beginikah negeri aku yang selalu membanggakan diri. Tidak ada negara di dunia ini yang barangkali begitu selalu membanggakan. Kita negara hukum. Kita adalah negara hukum. Nah, itu selalu begitu. Hukum apa? Sekarang kita lihat satu produk hukum yang cacat moral. Tapi kok diterima? Ya, ini kan satu yang
oh ini karena ikan, itu kan mengikat itu pada akhirnya tidak bisa diganggu gugat karena putusan MK itu kan hanya buatan manusia. Kalau sudah dikatakan yang melakukan itu, ini terutama dalam soal yang menyangkut moralitas, menyangkut etika, mencangkut kalau kan tentunya harus bisa ditinjau kembali, tapi semuanya sudah sepakat ini tidak bisa karena ini sudah mungkin tahun depan, mungkin 5 tahun kemudian dan lain sebagainya. Jadi kita mau bilang apa? Bahwa Mahkamah Konstitusi yang dibentuk oleh Megawati, mahkamah yang begitu penting artinya dan melakukan sesuatu seperti ini, yang memimpin itu tidak dimintakan pertanggungjawabannya secara keseluruhan, tapi hanya diberhentikan dari jabatan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, bukan sebagai anggota, ketua dan anggota Mahkamah Konstitusi. Kita mau bilang apa? Mau bilang apa? Tidak bisa berkata sesuatu apapun. Kalau kita katakan, ya ini kan hukum. Di sini mereka mengatakan, ini kan hukum. Ya, bioetika, ini kan hukum. Jadi setelah dikatakan, ya presiden sendiri mengatakan, nah itu soal hukum, saya nggak bisa ikut campur cawe-cawe dalam soal lain, oke, tapi tidak bisa dalam soal hukum. Ya, jadi semuanya sudah mengatakan hal yang seperti ini. Kemudian berita kemana-mana bahwa telah diturunkan baliho-baliho dan sebagainya, dan dinaikkan baliho. Playing victim dan gitu. Ya, ini bagaimana? Kita semua kan, ya kan jawabannya biasa. Saya tidak akan bisa melupakan ketika partai-partai politik yang sudah begitu berpengalaman banyak makan asam garam dan lain sebagainya, ketika mereka dilangkahi dengan dicalonkannya Gibran sebagai wali kota Solo, semuanya tarik, oh ya kan dia anak presiden. Ini bagaimana? Kan dia anak presiden. Ini tidak bisa, ini mentalitas feodal. Mau tidak mau, kita harus mengakui kenapa sembunyi-sembunyi. Kenapa? Kalau dia kan anak presiden. Jadi ini yang bikin masalah sebenarnya. Karena nepotisme itu seakan-akan udah mendarah daging. KKN tidak dibolehkan karena itu diharamkan ketika Soeharto dijatuhkan dan lain sebagainya. Ini karena sekarang kembali lagi. Walhasil balik asal. Setiap yang naik, ya dia melakukan sama saja seperti yang sebelumnya. Jadi inilah masalah yang kita hadapi. Ini karena adanya barangkali unsur-unsur feodalisme. Sehingga kita melihat ada tulisan, tapi sudah agak lama ya. Ini sudah agak lama. Itu tulisan yang dikatakan smoke and mirrors itu. Bagaimana seorang Jokowi itu pinter dia. Dia memang luar biasa pinter. Dia bisa mengatakan, aku lakukan ini. Padahal belum dilakukan, orang sudah percaya. Jadi kalau ya itu jadi masalahnya, saya baru-baru ini melihat lagi daftar dari kumpulan-kumpulan yang saya miliki tentang presiden saya, yaitu Joko Widodo. Jadi kedapatan sebuah tulisan tanggal 30 Juni tahun 2022. Kalau boleh saya ceritakan sedikit, ketika itu Jokowi sebagai presiden berkunjung ke Ukraina, jumpa dengan Presiden Ukraina Zelensky. Kemudian dari sana dia berkunjung ke Moskow, jumpa dengan Putin. Setelah jumpa dengan Putin, ini yang dikatakan oleh Presiden Jokowi, bahwa dia diminta oleh Zelensky untuk menyampaikan pesan kepada Putin. Langsung dibantah oleh kantor kepresidenan dalam Alona Mazurenko Ukraina Pravda, oleh koran Pravda di Ukraina tanggal 30 Juni tahun 2022. Mereka mengatakan, kalau kami di Ukraina ingin menyampaikan pesan kepada Putin, kami tidak akan meminta kepada orang lain, artinya kepada Jokowi. Nah, ini menarik kan, bahwa Jokowi mengatakan dia diminta oleh Zelensky untuk menyampaikan pesan kepada Putin. Dan enteng saja gitu. Ukraina bilang tidak. Menariknya begini, Bung Ihsan, tidak ada komentar apapun dari media di Indonesia mengenai ini. Dia mengatakan, oh mungkin Pak Jokowi keliru, mungkin salah tangkap. Enggak ada. Padahal kita diperbalukan ini, saya pegang ini. Alona Mazurenko, Ukraina Pravda, Thursday, 30 June 2023, pada pukul 8:03 malam hari. Dikeluarkan pernyataan oleh kantor kepresidenan Ukraina yang mengatakan salah. Kami tidak pernah minta kepada Pak Jokowi untuk menyampaikan sesuatu kepada Putin. Padahal Pak Jokowi mengatakan dia diminta untuk bawa pesan. Tapi orang ya apa-apalah itu. Ini masalah kita. Ini ada masalah.
Luar biasa. Jadi itu sebuah karakter orang ya. Kadang ini banyak orang masalah. Nggak tahu apa survei masalah sakit jiwa ini juga terjadi di beberapa pejabat. Nah, Bang Luim melihat banyak kecenderungan akhir-akhir ini 1 dari 4 warga Jakarta katanya sakit jiwa. Tah, apa yang terjadi? Apa Bang Luim melihat banyak di Australia juga demikian, Bang Luim? Memang ya, kalau ini penyakit jiwa itu dalam bentuk macam-macam. Ada yang dikatakan anxiety, yaitu selalu was-was, selalu cemas dan lain sebagainya. Itu ada, tapi alasannya macam-macam, berbeda. Ada karena mungkin alasan di sini juga yang membuat orang cemas dan sangat merisaukan adalah anak-anak muda yang bunuh diri. Dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, ini terjadi di Australia, terjadi di Jepang. Di Jepang itu berjamaah lagi mereka itu melalui misalnya melalui online mengajak ayo ramai-ramai untuk bunuh diri, dan ini terjadi di banyak tempat ya. Ini merupakan suatu penyakit yang ada. Tetapi kalau kita melihat kenyataannya, kenapa penyakit ini bisa timbul justru sekarang ini? Apakah karena memang sudah kemajuan daripada kemampuan dokter-dokter jiwa untuk melacak, oh ini sakit jiwa ini, ataukah ini merupakan satu gejala yang disebabkan oleh keadaan? Itu wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kita misalnya sebagai sebuah negara yang mengaku dengan ketuhanan yang Maha Esa, ya, bukan negara sekuler, yaitu selalu dulu Soeharto juga mengatakan kita bukan negara. Jadi tentunya barangkali tidak perlu adanya penyakit jiwa yang seperti ini, karena dalam ajaran agama itu kita disuruh untuk tegar, disuruh untuk kuat. La tai'asu min rauhillah, tidak boleh kehilangan kita kepada rahmat, tidak boleh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita juga heran, kenapa ini bisa sampai terjadi kalau memang kita adalah sebuah negara yang mengatakan kita itu beda dari negara lain karena kita punya Pancasila, dan Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertamanya. Jadi perlu kita pertanyakan apa yang sebenarnya yang telah terjadi. Apakah orang sudah kehilangan kepercayaan kepada Pancasila, kepada ketuhanan yang Maha Esa, ataukah ada faktor-faktor lain yang menyebabkan semua ini terjadi? Ya salam. Luar biasa, Bang Nuim. Ini isu dunia nampaknya tersedot kepada Timur Tengah ya, dalam hal ini Gaza. Banyak yang melupakan tentang isu Taiwan dengan Cina dan bagaimana Cina, apa yang terjadi di Cina maupun di Ukraina. Mungkin Bang Nuim bisa kasih gambaran pendengar supaya wawasan kita ini jalan-jalan terus kita dalam siaran pagi ini. Silakan Bang Nuim. Ya, jelas kalau di Ukraina kelihatannya keadaan sudah bukan mereda, tapi perhatian sudah tidak tersorot ke sana. Sebentar lagi akan tersorot ke sana, karena keadaan sudah kian memanas juga di Ukraina. Sudah serangan-serangan oleh Rusia dan serangan balik oleh Ukraina sudah terjadi. Tetapi ini kan ada peristiwa yang lebih seru. Jadi ke sana. Sedangkan Taiwan, rasanya Tiongkok akan memainkan kartunya untuk menunjukkan kepada umat manusia bahwa kami tidak akan menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Ketika ada terjadi baku hantam atau penganiayaan atau genosida atau apa namanya di Gaza, kami tidak akan memanfaatkan kesempatan itu, karena Xi Jinping akan segera berangkat ke Amerika Serikat, ke San Francisco untuk menghadiri pertemuan APEC dan akan berjumpa dan lain sebagainya. Dia tidak akan menggunakan itu secara gegabah, tidak ingin dituding telah menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Itu barangkali bisa kita yakini bahwa mereka itu bukan juga orang-orang yang sembrono, orang-orang yang sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang pintar. Jangan lupa mereka ini pernah menciptakan kompas, menciptakan kertas, menciptakan mesiu dan lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa anggap enteng, dan saya melihat bahwa mereka tidak akan menggunakan kesempatan dalam kesempitan ini karena ingin memberikan kesan kepada umat manusia bahwa Tiongkok itu tidaklah sejelek seperti yang selama ini. Karena sekarang ini India dengan Amerika katanya masih terus ingin melakukan suatu persekutuan untuk mencegah jangan sampai Tiongkok bisa melebarkan sayapnya dan lain sebagainya. India ini bermain di dua kaki dia, tiga kaki mereka. Ke sini ke sana dia itu. Tadi saya melihat kalau Ukraina ini akan jalan terus. Tidak lagi bisa, sudah kepalang tanggung karena Rusia. Putin sudah kepalang tanggung. Dia perlu mencari jalan keluar, dan tentunya Tiongkok tidak akan memanfaatkan kesempatan ini sampai nanti dituduh bahwa dia menggunakan kesempatan dalam kesempitan seperti ini. Jadi kita bisa yakin bahwa Taiwan ini akan tetap merupakan masalah yang belum terselesaikan antara Tiongkok dengan Taiwan dan dengan tentunya negara-negara yang membela Taiwan termasuk Australia, Selandia Baru, Amerika, Inggris dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini
kita boleh merasa lega sedikit karena perhatian begitu terarah ke Gaza, orang melihat. Ya, tapi lambat laun kita tahu pada akhirnya orang merasa ini terbiasa, ada kelelahan, ada kelelahan, keletihan. Akhirnya mereka lihat, ya udah 10.000 tewas, 11.000 udah habis itu dianggap biasa. Lihat peristiwa di Sudan. Lihat di Sudan itu fatik, ya, perkataan fatik, lelah itu seperti yang dikatakan oleh para ahli ilmu jiwa. Orang mulai lelah. Akhirnya nanti apa yang terjadi di Gaza juga begitu. Dan kalau ini terus dilakukan oleh Israel, pada akhirnya Israel akan kabar khair aja, aman-aman saja, dia kabar baik, dia nggak akan lagi dicela, tidak akan lagi dituding macam-macam. Itu sudah serupanya sifat manusia seperti itu. Nah, tapi kan kalau balik lagi ke Israel, mereka kan punya literasi, Bang. Ya. Kita, Bang Nuim kan pernah dengar lah literasi tentang pembaruan setiap 100 tahun, karena 2024 ini kan pas itu Kesultanan Turki berakhir. Dan juga dalam Taurat, ketika 76 tahun kalau tidak salah Israel akan berada, ini kan menjadi sebuah pegangan pula baik Hamas maupun para ilmuwan atau scholar dari Yahudi ini, bukan begitu, Bang Nuim? Tapi tidak juga bisa kita katakan demikian karena ya kalau kita misalnya ya kita percaya kepada Al-Quranul Karim, kita tidak bisa tidak percaya kepada itu karena memang ini kitab yang sangat luar biasa. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam kitab suci Al-Quranul Karim, ata amrullahu fala tasta'jiluhu. Jadi dikatakan ini dalam surah An-Nahl ayat yang pertama, surat Lebah ayat pertama. Pasti akan datang ketetapan Allah. Itu tidak bisa dipungkiri. Pasti akan datang. Maka janganlah kamu minta disegerakan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Jadi kita diminta belajar sabar. Kita melihat semua ini. Ya, dengan apa kita mengatakan sebagai muslim? Itu tidak benar dong. Karena man qatala nafs bighairi nafsin, barang siapa menghilangkan satu nyawa, entah nyawa siapa, nyawa muslim, nyawa Kristen, nyawa yang tidak ada. Barang siapa menghilangkan satu nyawa, maka itu berarti dia menghilangkan nyawa seluruh umat manusia. Selain dia menyelamatkan satu nyawa, dia menyelamatkan nyawa seluruh umat manusia. Tapi Allah mengatakan, ini persoalan ya akan ada ketentuannya, tapi tunggu, tidak bisa kamu minta disegerakan. Jadi pasti akan datang ketetapan Allah, maka janganlah kamu minta disegerakan. Itu sudah itu. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Ini sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Ya kita peganglah apakah ayat ini relevan atau tidak. Wallahu alam, masih banyak yang lebih cerdik pandai dalam persoalan ini. Tapi ini dalam surat An-Nahl ayat pertama dikatakan akan ketetapan Allah itu akan datang. Jangan minta disegerakan, itu Allah yang mengetahui dan Allah yang melaksanakan semua itu. Ya karena orang-orang yang beriman itu disuruh sabar. Ya, orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu biru wasabiru. Jadi kamu itu bersabar. Teguhkanlah kesabaranmu dalam menghadapi musuh dan siap. Jadi kita disuruh bersabar karena ini merupakan satu ujian juga bagi kita barangkali. Ya, ini jadi kita harus menerimanya sebagai muslim, ya kita terima dengan apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an. Dalam surat Ali Imran ayat ke-200, dalam surat An-Nahl ayat pertama, kita diberikan pegangan dan tidak putus asa. Ya kita sedih. Musibah terjadi, kita mengatakan datang dari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya luar biasa. Bang Nuim, sebagai penutup pagi hari ini masyarakat kita ini lagi banyak gelisah ya karena melihat Gaza dan juga di depan mata kita 118 hari menjelang Ramadan tapi diisi 93 hari menjelang pemilihan umum. Ini akan membawa palang pintu negeri ini akan kemana arahnya. Apa nasihat dari Bang Nuim Hayat? Selain daripada kesabaran yang seperti barusan Bang Nuim ingatkan. Silakan Bang sebagai pegangan buat kita. Silakan. Kita melihat dalam hal ini bahwa kita memerlukan seorang pemimpin yang tidak culas, pemimpin yang bisa dikatakan orang yang mengerti tentang keadilan dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kita memilih seseorang yang merupakan cerminan dari diri kita sendiri. Begitu kan? Jangan memilih pemimpin yang merupakan cerminan dari diri kita sendiri. Artinya kalau kita memilih pemimpin dengan sadar ya, apakah kita diberikan sekotak nasi atau tidak, lalu kita memilih dengan sadar seorang pemimpin yang ternyata kemudian adalah pemimpin yang
bersuka dusta, tidak adil, pikirkan diri sendiri, hanya memikirkan keluarga, tidak seperti Umar bin Khattab yang memarahi anaknya karena makan daging. Dia mengatakan belum tentu semua rakyat aku sanggup makan daging. Nah, ini mencerminkan diri kita sendiri. Mencerminkan diri kita sendiri. Jadi hati-hati. Kalau memang kamu mengatakan saya ingin pemimpin yang adil, pilih pemimpin yang kamu pastikan di dalam diri kamu, bukan karena dorongan orang lain untuk bersikap adil. Jadi ingat, pemimpin yang kamu pilih adalah pemimpin yang mencerminkan tentang diri kamu sendiri. Ini penting untuk diingat dan dilaksanakan. Tidak hanya memilih saya karena diberi ini, saya tidak. Pilihlah pemimpin yang betul-betul kamu yakini bisa berbuat adil yang ingin kamu. Bukan pemimpin yang kamu diberikan ini dan itu dan kamu pimpin. Akhirnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi sekarang semua orang banyak menggerutu. Tidak semua, banyak orang menggerutu. Kok begini jadinya? Nah, ini di sini kadang-kadang kita berpikir, kalau memang benar seperti yang dikatakan bahwa pemimpin itu adalah cerminan dari rakyatnya, kenapa seorang Habibie, Allah yarhamu, yang diakui oleh umat manusia, tidak ada pesawat satupun yang sekarang ini terbang yang tidak ada sumbangan Habibie di situ? Kenapa dia bertahan hanya sebentar? Karena barangkali dia tidak mencerminkan rakyatnya. Mungkin saya tidak tahu, karena ketika saya setelah Habibie jatuh, saya ikut naik kapal Queen Mary dari Inggris yang kepala dapurnya, juru masaknya itu seorang Indonesia bernama Sutrisno. Dia mengatakan, wah Pak, kalau Bapak ikut dalam pelayaran yang lalu, Bapak akan bangga lah Pak. Kenapa? Oh Pak Habibie naik. Dan di setiap persinggahan itu datang pejabat-pejabat dengan mobil resmi dan apa untuk menyambut dia. Hanya singgah berapa jam begitu disambut di setiap pelabuhan. Wah, kita bangga. Tapi terus kita, aduh sayangnya, kok Habibie hanya sebentar aja dijungkalkan. Nah, begitu. Jadi ini merupakan cerminan dari diri kita sendiri. Pilihlah pemimpin yang kemudian di mana-mana kita lihat disambut dengan begitu luar biasa. Disambut dengan luar biasa karena dia keahliannya. Ini yang penting. Maka kata Rasulullah SAW, serahkan urusan kepada ahlinya. Kalau tidak, tunggulah kehancuran. Ini yang penting kita. Dan sebelum itu kita harus terus berdoa ya, karena kematian seorang manusia itu adalah kematian seluruh umat manusia. Maka ada doa yang bisa kita bacakan dengan singkat. Allahumma kun lil ikhwanina fi Palestin. Ya Allah, bersamalah engkau dengan saudara-saudara kita di Palestina. Amin. Jadi kita mengatakan Allahumma kun li ikhwanina fi Palestin. Syukran. Terima kasih Bang Nuim pagi ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan untuk negeri Palestina. Terima kasih Bang Nuim. Sampai ketemu Senin datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.